Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Asola Pontianak. Di video kali ini saya ingin memperkenalkan ke teman-teman sebuah alat. Ini alatnya adalah, ya kalau saya bilang alat bantu kita ya. Bantu kita dalam artian seperti ini. Kalau teman-teman lagi budidaya pakan hidup seperti kutu air, Daphnia magna, atau Moina, Macropopa, atau pakan hidup yang lainnya. Nah, itu biasanya kita problemnya adalah di overfeeding, kelebihan kita beri pakan. Kadang-kadang kita dengan kesibukan masing-masing hanya bisa beri pakan itu sehari bisa 1 kali 2 kali. Jadi kadang-kadang kita kasih, takutnya mereka kelaparan. Kita kasih agak banyak, ternyata itu mencemari air dan merusak air dan akhirnya kultur kita gagal. Nah, alat ini bisa membantu kita untuk memberikan pakan secara teratur, terutama pakan cair ya teman-teman, karena ini sistemnya seperti infus. Ini bisa memberikan pakan secara teratur dan kita bisa sesuaikan berapa banyaknya pakan yang kita berikan dalam satu waktu tertentu. Ya, coba kita buka dulu. Ini barang dari China teman-teman. Bentuknya sangat mirip infus. Jadi kalau teman-teman yang merasa bahwa tidak perlu beli ini, bisa beli juga alat infus ya. Kita lihat kelengkapannya adalah ini penyambungnya. Nanti coba kita lihat. Kemudian ada satu wadahnya, wadah plastik. Plastiknya cukup tebal teman-teman. Di sini ujungnya ini kelebihannya adalah nih, kita bisa isi dan kemudian refill kapan saja kita mau. Kalau teman-teman pakai plastik lainnya, mungkin itu hanya sekali pakai. Atau teman-teman terpikir untuk beli plastik infus, itu mungkin cuma sekali pakai. Tapi dengan ini kita bisa refill dan kita juga bisa bersihkan dalamnya teman-teman. Pakai sikat aja yang panjang. Nah, ini dipasang di sini seperti ini kulirnya. Kemudian dia juga dilengkapi dengan mana ya tadi, oh kayaknya enggak ini ujung tempat dia menetes teman-teman. Dia bentuknya adalah, ini nggak ada lubang ya, kelihatan nggak, ini nggak ada lubang, jadi aliran air itu hanya dari sini kemudian lah mengalir pada ulir di sini. Sebenarnya alat ini lebih ke bagaimana teman-teman bisa memberikan pupuk cair pada tanaman. Jadi kalau tanaman yang ada tanahnya kita bisa tancap. Nah, otomatis cairan akan masuk ke dalam tanah dan akar dari tanaman tersebut bisa menyerap nutrisi. Tapi kalau kita mau coba terapkan di kultur kita juga bisa, kultur pakan hidup kita juga bisa. Jadi teman-teman gantung aja, nanti dia akan menetes lewat sini. Ya. Kelebihan lainnya dari alat ini adalah dia ada penyetelnya teman-teman. Di sini kurang jelas ya. Ya, di sini ada open. Kemudian teman-teman bisa atur aliran airnya mau berapa tetes, berapa mililiter per hours. Di sini off. Kemudian pertama dia 5 mili sampai seterusnya maksimal adalah 250 mili liter per hours. Di sini teman-teman bisa atur. Nah, ujung yang ini teman-teman tinggal sambungkan ke sini. Ya, ya, sambungan seperti ini aja. Fokusnya. Sudah otomatis dia akan mengalir. Di ujung sini ada 2 lubang untuk teman-teman ikatkan tali untuk gantungnya. Harusnya dia dapat talinya. Sebentar saya cari. Ternyata jatuh ke bawah. Ini dia talinya, teman-teman bisa ikat dengan masukin ke lubangnya, terus simpul aja ya, simpul. Oke, kemudian ujung satunya juga sama, teman-teman simpul lagi.
Oke, jadi seperti ini. Coba kita lihat lebih jauh. Nah, dia akan digantung. Kalau kita udah isi air, dia akan gantung. Kemudian air akan menetes menggunakan gravitasi dengan kecepatan yang bisa kita atur sesuka kita. Jadi bisa juga kalau buat teman-teman yang keluar kota, teman-teman bisa atur mungkin di speed yang agak rendah. Ini bisa bertahan mungkin bisa beberapa hari. Saya belum tes kecepatan air ini idealnya untuk berapa lama ya. Kalau ini sih sekitar 2 liter. 2 liter ini kalau misalnya 2 liter kan 2000 ml. 2000 ml kalau kita bagi ke sini misal 200 ml per hour. Ini berarti dia akan bisa untuk 10 jam. Kalau kita alihkan ke 100 berarti dia bisa untuk 20 jam. Seterusnya kalau 50 berarti bisa 40 jam. Kemudian kalau misalnya 25 80 jam. Kemudian seterusnya bagi ke 5 2000 dibagi 5 400 jam ya. Nah tinggal kita atur seperti ini. Coba kita lihat bagaimana kalau sudah kita isi dengan air, tetesannya seperti apa ya. Oke, kita coba isi air dulu. Lubang ini ternyata bisa kita masukkan ke dalam keran dan tidak perlu takut untuk bocor ya. Sayangnya ini agak rendah kerannya, kita isinya pelan-pelan ya, tidak perlu terlalu penuh, lumayan berat juga. Kita akan tutup ujungnya dulu. Ya, kita tes apakah dia bocor atau enggak ya. Yang pasti kalau teman-teman isi jangan lupa di setel pada posisi off ya. Ya sorry kurang fokus. Ini dibuat dalam posisi off sehingga dia tidak menetes. Kita coba gantungkan alat ini ya. Oke, kita sudah gantungkan di, kebetulan ini ada cantolan di kulkas. Ini dia alatnya dan kita coba setel. Kalau ini dalam posisi off ya. Sorry kurang fokus. Ini sedang posisi off. Di sini tidak menetes. Ya, kita akan coba mulai putar sedikit ke di sini. Kita putarnya adalah ke atas. Kita coba 5 dulu. Karena terlalu rendah ya, masih nggak kelihatan mengalir. Tapi kita coba full kan di 250. Sorry, tadi ternyata butuh waktu untuk dia bisa menetes. Nah, di kecepatan 250 dia cukup kenceng. Dia mengalir dari, airnya mengalir dari sela-sela tersebut ya. Kita juga bisa coba pelankan ke speed misalnya 5. Kan tetesan airnya agak lambat. Terus ya lambat. Kalau yang di sedang bagaimana? Ini ya. Kita putar ke mana dia? 130.
tetes 100 ml per hours. Ya, tes lebih cepat ya. Jadi ini tergantung kita. Kelebihan dari alat ini yang saya suka adalah di bagian pengatur airnya. Kalau di beberapa alat pengatur air yang biasa sering kita lihat adalah, contoh misalnya dia ada selang. Alat yang biasanya untuk mengatur air atau pengatur infus itu biasanya menekan selang. Kalau kita mau kecilkan aliran air, biasanya selang ini akan ditekan jadi kecil, lubangnya sangat kecil. Nah, ini berpotensi untuk merusak selang kalau dipakai kelamaan. Kalau alat ini menurut saya lebih awet karena kita bisa putar dan selangnya tidak terganggu. Selang ini dan selang bawah ini adalah dua selang yang berbeda. Mereka hanya dihubungkan dengan alat ini. Jadi menurut saya kalau nilai lebih dari alat ini adalah alat pengaturnya ya. Kalau cuma plastik, selang, dan alat tetesan ini, ujung ini, itu bisa diadakan di mana aja. Teman-teman bisa beli dari mana aja. Tapi kalau untuk pengatur ini saya rasa unik. Teman-teman bisa mengatur kenceng tetesannya, lumayan kenceng ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Teman-teman kasih komentar tentang alat ini, berikan pendapat teman-teman apakah alat ini worth it atau enggak kalau kita beli. Oh ya, satu hal lagi mengenai harganya cukup murah. Nanti saya akan coba lihat kembali, saya nggak ingat lagi alat ini harganya berapa. Saya bisa taruh link pembeliannya juga di kolom deskripsi kalau teman-teman ada yang minta. Ya, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Share juga ke teman-teman lain yang membutuhkan. Salam Asola Pontianak.